pada pagi hari ini. Kepada hadirin dan rekan-rekan dari tim kontra yang saya hormati, perkenalkan kami dari tim pro dengan saya Farhana Wendari sebagai pembicara pertama, di mana tugas saya mendefinisikan mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini, kemudian memberi batasan sebagai dasar argumen tim kami. Selanjutnya, rekan saya Rizky Arfadi Manukalis sebagai pembicara kedua menanggapi pernyataan dari tim kontra, kemudian menguatkan kembali argumentasi dari tim kami. Terakhir, sebagai pembicara ketiga, Saudari Arifia Rahma Arya akan menanggapi kembali pernyataan dari tim kontra, kemudian menguatkan argumentasi tim kami dan merangkum pernyataan dari pembicara pertama dan kedua. Bagian akhir dari sistematika debat ini akan ditegaskan kembali oleh Saudari Alifia, pembicara ketiga tim pro dalam pidato penutup. Hadirin sekalian, mosi debat kita pada pagi hari ini ialah tindakan staf bioskop XXY yang meminta Dea menghapus rekaman tersebut dan membawanya ke ruang staf bioskop, termasuk tindakan tidak menyenangkan dan pemaksaan. Dengan ini, tim kami menyatakan bahwa kami mendukung mosi debat kita pada pagi hari ini. Dikarenakan staf bioskop melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan pemaksaan karena memaksa Dea untuk menghapus video yang ia rekam. Padahal Dea tidak memiliki maksud komersial. Dea hanya ingin memposting di media sosialnya. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa kami tim pro sangat mendukung mosi ini dengan dasar argumentasi yang telah kami kemukakan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada moderator dan sekaligus sebagai Dewan Juri Ibu Reska, rekan-rekan dari tim pro dan teman-teman semua yang akan ikut menyaksikan debat di pagi hari ini. Perkenalkan, kami dari tim kontra dengan saya sendiri Putri Sri Andamiani sebagai pembicara pertama, di mana tugas saya mendefinisikan mosi yang diperdebatkan pada pagi ini, yakni mengenai kami membela pihak bioskop atau pihak aktor yang dituntut oleh seorang penonton yang bernama Dea. Selanjutnya, ada rekan saya Nur Hasikin sebagai pembicara kedua menanggapi pernyataan dari tim kontra, tim pro, serta akan menguatkan kembali argumentasi dari tim kami. Dan ada rekan saya Nurul Salsabila sebagai pembicara ketiga yang akan menanggapi kembali pernyataan dari tim pro dan akan memberikan kesimpulan pada akhir debat. Sekaligus teman-teman dari tim kontra yaitu ada Triana, ada Dea Aulia, ada Kalista, dan ada Andi Satrio. Baik, kami di sini untuk mempertahankan dan membela klien kami yang bernama Anto, seorang staf bioskop, bahwa kami keberatan atas tuntutan dilakukannya klien kami oleh Saudari Dea atas dugaan tindakan tidak menyenangkan dan pemaksaan. Akan tetapi, di sini tidak ada bukti nyata ataupun akurat yang bisa menjamin tuntutan Saudari Dea diterima pihak berwajib. Dikarenakan pihak Dea di sini telah melanggar aturan di mana saudara Dea telah melakukan perekaman setiap adegan film secara diam-diam dengan tujuan untuk memposting ke media sosialnya. Atas kesempatannya, saya selaku pembicara kedua, saya sangat menghargai pandangan pembicara pertama, namun perlu saudara ketahui bahwasannya saudara Dea telah melanggar dua undang-undang yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku merekam film di bioskop untuk melakukan keuntungan ekonomi atau pembajakan telah bisa dijerat dengan pasal 30 ayat 1 dan pasal 48 ayat 1 UU ITE. Pelaku juga bisa dijerat dengan pasal 9 ayat 1 dan pasal 113 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang Hak Cipta. Saudara yang terhormat, seperti yang kita ketahui, sebelum film dimulai tayang, penonton selalu dianjurkan untuk mematikan handphone dan dilarang mengambil gambar dalam bentuk apapun. Segala bentuk pengambilan gambar secara ilegal, apalagi untuk disebarluaskan setelahnya, merupakan pelanggaran hukum karena termasuk dalam tindakan pembajakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dewan Juri yang terhormat, saya Rizky Arfadi Manukalis sebagai pembicara kedua dari tim pro yang akan menyampaikan argumentasi beserta bukti untuk memperkuat argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami, yaitu kami dari tim pro sangat setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Karena staf bioskop telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan pemaksaan terhadap klien kami. Karena memaksa dia, klien kami, untuk menghapus video yang ia rekam. Padahal ia
kami menyatakan bahwa pihak XX1 staf XX1 telah mengganggu kenyamanan dari klien kami. Yang dimana saudara, di sini klien saudara telah melakukan suatu pelanggaran, yaitu merekam setiap adegan yang difilmkan oleh bioskop. Sedangkan staf kami hanya menjalankan tugas dan fungsinya, serta itu hak staf kami untuk membawa klien saudara kepada pihak yang berwajib di bioskop ini. Juga staf kami memiliki hak untuk menghukum ataupun memberikan sanksi kepada klien saudara atas dugaan perekaman ini, karena di sini setiap adegan film sebelum ditayangkan di bioskop pasti ada peraturan bahwa kita tidak boleh merekam adegan film tersebut, apalagi untuk dipublishnya ke sosial media. Di sini ada nggak bukti yang menyatakan bahwa klien saudara tidak menguploadnya untuk kepentingan komersial? Apakah ada bukti tersebut? Baik, terima kasih. Sesuai dengan pasal yang saya sebutkan tadi, yang dimana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Dalam kasus ini, dia merekam dengan film adegan bioskop dengan niat hanya untuk diposting di media sosial dia. Tidak kan? Baik. Baik, terima kasih. Pasti saudara sudah tahu dengan alasan apapun merekam saat menonton film di bioskop termasuk melanggar hukum, meskipun hanya untuk diunggah ke stories di Instagram. Pastinya saudara ingat atau saudara tahu kalau sebelum film mulai tayang dianjurkan untuk mematikan handphone dengan gambar dalam bentuk apapun. Segala pengambilan gambar legal, apalagi untuk dipersebarluaskan setelahnya merupakan pelanggaran hukum karena termasuk tindakan pembajakan. Saya menegaskannya sekali lagi. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan bahwa tindakan dia ini termasuk dalam kategori sebagai kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dia memiliki hak untuk membagikan pengalaman menonton dia, termasuk dengan memposting ke media sosialnya. Maka dari itu, dia dalam hal ini kami tegaskan sekali lagi tidak bersalah untuk menyimpan video tersebut karena dia sama sekali tidak memiliki niat komersial dan tindakan staf telah membuat klien kami merasa tidak nyaman. Interupsi. Tindakan staf bioskop yang menegur dan membawa dia ke ruang staf telah melanggar hak dia untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Dia memiliki hak untuk mempostingnya ke media sosial dan juga silakan sama atau tidaknya alasan dengan pihak bioskop aturan tetaplah aturan. Di sini saudara Dea telah melanggar undang-undang hak cipta dan undang-undang ITE. Baik. Oke, baik. Di dalam pasal 43 huruf D Undang-Undang Hak Cipta, perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah pembuatan dan penyebarluasan konten hak cipta melalui media dan melalui informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersil dan menguntungkan digital. Jadi di sini dia itu memposting ke media sosialnya tidak untuk tujuan komersil. Dan perlu kalian ketahui lagi, kata dasar dari komersil itu adalah ia mendapat sebuah pendapatan atau keuntungan dari ia memposting itu. Nah, sedangkan dia ini hanya memposting ke media sosialnya saja. Terima kasih. Baik, jadi saudara jelaskan bahwa dia ini tujuannya bukan untuk kepentingan komersial, ya kan? Tetapi pada Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2014 pada pasal 25, sebelum pada pasal 118, di sini dijelaskan pada ayat 2-nya setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 huruf D yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar. Di seluruh bioskop sebelum film dimulai tayang dianjurkan untuk mematikan handphone dan dilarang mengambil gambar dalam bentuk apapun. Nah, segala bentuk pengambilan gambar secara ilegal, apalagi untuk disebarluaskan setelahnya, merupakan pelanggaran hukum karena termasuk dalam tindak pembajakan. Dia itu sudah jelas melanggar hukum sesuai yang saya jelaskan tadi, karena dia merekam setiap adegan film selama pemutaran. Dia itu kan beralasan merekam tidak untuk dikomersialkan. Namun itu kan hanya alasan saja. Lalu kalau hanya untuk diposting di media sosial, kenapa dia merekam setiap adegan film tersebut? Tidak mungkin jika untuk di media sosial saja harus direkam setiap adegan filmnya. Terima kasih. Ini dia memiliki hak untuk menyimpan video dan mempostingnya di media
45. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam kasus ini, tindakan dia termasuk ke dalam bentuk komunikasi dan memperoleh informasi, dan dia berhak menyimpan, dan dia juga memiliki hak untuk menyampaikan informasi tersebut di media sosial. Walaupun selain kalian merekam instastory, maka selain kalian itu bisa dijerat dengan pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 UU ITE, yang dimana bunyi pasalnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen dengan ancaman pidana yang diatur dalam bunyi pasal 48 ayat 1, yang dimana setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 2 miliar. Hanya bermaksud untuk membagikan rekaman tersebut di media sosialnya, bukan untuk tujuan komersial. Maka dari itu kami konsen dan mengatakan bahwasannya dia tidak bermaksud ataupun dia tidak merugikan pihak bioskop. Dan jadi di sini saya bikin film itu nggak murah, biaya produksinya bisa miliaran. Belum lagi untuk bayar artisnya, belum lagi bikin deskrip itu susah. Dan dengan gampangnya pelaku dia memposting rekaman cuplikan film yang ada di layar bioskop, dan akhirnya dapat membuat orang jadi nggak penasaran lagi. Dan hal tersebut sudah jelas melanggar hukum. Terima kasih. Nah, baik. Apakah ada bukti konkretnya bahwasannya dia ini benar-benar untuk tujuan komersial? Apakah dia memang kalian menemukan bukti bahwasannya dia ini mendapatkan suatu pendapatan atau keuntungan dari dia menyebarkan atau memposting tersebut ke akun media sosialnya? Jika memang benar atau klien saudara tidak untuk kepentingan komersial, lalu kenapa klien saudara merekam setiap adegan, dan kenapa di saat kalian meminta untuk menghapus rekaman tersebut, klien saudara tidak mau? Sedangkan di sini kita udah tahu nih, secara umum kita udah tahu beretika dalam menonton bioskop itu apa? Misalnya kan nggak datang terlambat kan, karena ganggu orang menonton bisa lewat ya kan? Kan kita juga boleh berisik tuh. Nah, selain itu juga merekam, itu juga udah mengganggu. Jangan merekam main HP dengan cahaya yang terang aja itu udah mengganggu penonton lain gitu. Dan di sini kami ada sedikit beberapa bukti bahwa di sebelum film disiarkan ada pemberitahuan ini. Nah, jadi sudah jelas bahwa merekam itu dilarang. Dan saudara menuntut staf kami karena tindakan pemaksaan dan tidak menyenangkan. Sedangkan di sini tuh staf kami hanya menjalankan tugasnya, gitu. Fungsinya sebagai staf itu apa, tanggung jawabnya itu apa. Jadi dia melindungi apa yang disiarkan, karena kami juga lembaga penyiaran juga punya tanggung jawab gitu. Dan di sini kan yang menjalankan tanggung jawab kami. Oke, baik. Tadi saudara mengatakan tentang etika, oke? Ya, etika. Dalam pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan hak privasi dirinya dan serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dirinya. Nah, jadi di situ tuh, misalnya kalian meminta langsung ke staf nih, dibawa ke ruang staf. Kan itu menurut kami, klien kami, itu sangat mengganggu hak privasi dia. Otomatis lagi pun itu pun ininya dalam hak media, ya namanya media elektronik HP itu, ya namanya hak privasi dia. Jadi cuma yang buka itu cuma dia. 2014 pasal 25 tentang hak ekonomi lembaga penyiaran, yang dimana pada pasal ini lembaga penyiaran hanya memiliki hak untuk melarang penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran. Maka dari itu di sini klaim kami dia tidak bersalah karena tujuan dia bukanlah hanya untuk komersial. Interupsi. Baik, terima kasih. Dalam pasal 9 ayat 1 huruf B, salah satu hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta adalah penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya. Maka sudah jelas ikutannya yang bukan sebagai pencipta atau pemegang hak cipta dilarang merekam film yang sedang diputar dalam bioskop untuk
kepentingan apapun. Tadi saudara sudah bilang untuk diunggah ke media sosial. Itu sama aja. Terima kasih. Ambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Interupsi. Apakah adegan film tersebut adalah hak pribadi klien Anda? Dalam hak cipta, kalau kalian tahu nih ya, ada di beberapa istilah pembatasan hak cipta atau yang kita kenal dengan fair use. Nah, fair use itu adalah penggunaan yang wajar. Nah, jadi berarti bahwa penggunaan ciptaan untuk hal tertentu itu diperbolehkan. Jadi, yang menyebabkan hak cipta itu tidak secara mutlak dimiliki penuh oleh pencipta atau pemegang hak ciptanya. Oke, baik, dengarkan. Lalu selanjutnya terdapat beberapa kriteria penggunaan suatu ciptaan dikatakan tergolong fair use. Garis tadi adalah penggunaan yang wajar. Karena tadi saya ada pendapatnya adalah hak cipta tidak secara mutlak dimiliki penuh oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, jadi di sini tujuan pembelian cipta itu apakah? Dia bersifat komersil atau non komersil. Itu sih. Apakah klien saudara Anda masih sangat rendah kesadarannya mengenai hak cipta? Karena merekam ataupun tidak dalam komersil itu tidak melanggar aturan. Karena itu dapat merugikan siapapun. Contohnya itu minat masyarakat untuk menonton film tersebut jadi berkurang. Sehingga video-video yang beredar itu masyarakat itu tidak minat lagi untuk nonton bioskop. Sehingga keuntungan bagi pencipta menjadi tidak maksimal. Terima kasih. Pihak dia mengatakan bahwa tindakan dia merupakan kebebasan berekspresi dengan merekam adegan film di bioskop. Namun perlu dicatat bahwasannya kebebasan berekspresi bukanlah hak yang tanpa batas. Hak ini dapat dibatasi oleh hukum termasuk kekayaan intelektual.